Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentang fikih rumah tangga. Ya, subhanallah. Dan kita tahu bahwa fikih rumah tangga ini adalah sesuatu yang seharusnya kita pelajari bersama. Ya. Kenapa? Karena kita ketika sudah menikah, maka sejatinya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kita tahu bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang sangat agung di dalam agama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21, ya, yang teman-teman insyaallah sudah sering mendapatkan ya. Kalau ada di undangan itu kan biasanya ada tuh Ar-Rum ayat 21. Ya. Ketika kita membaca ya dalam undangan yang kita dapati, maka seharusnya bukan hanya menjadi sebuah hal yang biasa-biasa saja, tapi kita perlu renungi bersama ya akhwat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti Allah itu zat yang maha berkuasa. Allah berikan tanda ini kepada kita. Apa di antara tanda kekuasaan Allah, teman-teman? Allah menciptakan untuk kita pasangan-pasangan dari jenis kita sendiri. Ya, manusia pasangannya dengan manusia, laki-laki dengan perempuan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri? Ada maksud yang Allah Azza wa Jalla inginkan di dalamnya, agar kita cenderung dan merasa tentram ketika bersama pasangan kita. Dan ini yang perlu digaris bawahi, bahwa tujuan pernikahan di dalam agama kita yang mulia ini adalah untuk mendapatkan ketentraman, untuk mendapatkan ketenangan. Ya, karena sesungguhnya kata Allah, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan tentunya dijadikan kita itu saling berkasih sayang, ya, saling mencintai sesama pasangan, ya, sesama suami istri, maka itulah sesuatu yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika membahas ya tafsir surah Ar-Rum ayat 21 ini, teman-teman, ya Masya Allah, ini luar biasa tafsirnya tuh, sampai Masya Allah ya, banyak yang membahasnya, karena memang ini adalah sesuatu yang ayat yang cukup penting untuk kita pelajari bersama ya. Di antaranya Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ya, kalau teman-teman pengen belajar tafsir ada tuh bukunya Syekh Sa'di ya, itu bagus. Beliau mengatakan bahwa ketika kita itu melihat tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuktikan bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha baik, zat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya ya, maka seharusnya kita benar-benar fokus gitu mempelajarinya dan mengimaninya ya, kata Syekh Sa'di begitu ya. Karena Allah menegaskan di dalamnya bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ditambah lagi di ayat terakhir itu adalah tanda-tanda bagi engkau yang berfikir. Berarti bagi kita yang mengaktifkan akal yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Jadi akal yang Allah beri kepada kita itu, teman-teman, bukan hanya sekedar sebagai hiasan,
bukan hanya sekedar sebagai nikmat yang kita tidak perlu mensyukurinya. Ya, karena sesungguhnya syukurnya kita, mensyukuri bagian dari mensyukuri nikmat akal itu adalah untuk berpikir. Ya. Berpikir apa? Berpikir tentang fikir rumah tangga ini. Ya. Berpikir untuk menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi. Ya. Dan sebagaimana kita tahu teman-teman, bahwa menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga kelanggengan rumah tangga itu juga bagian dari ibadah. Itu bagian dari ibadah. Ya, kalau kita menikah niatnya untuk menjalankan perintah Allah, maka Allah akan mudahkan kita sebagai seorang istri dan suami kita sebagai seorang suami untuk menjalankan perannya masing-masing. Ya. Diawali dengan apa teman-teman? Diawali dengan niat yang baik. Ya. Tetapi kalau misalnya suami istri ini dari awal pernikahan, ya misalnya niatnya bukan untuk beribadah, niatnya hanya untuk happy-happy saja, niatnya hanya untuk senang-senang saja gitu ya. Niatnya hanya untuk menuntut, lebih dari menuntut, tapi tidak menjalankan kewajiban, maka biasanya rumah tangga yang demikian itu kandas di tengah jalan. Ya. Kenapa? Karena niatnya sudah salah. Karena niatnya bukan lagi untuk Allah, bukan lagi sedang menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi semata-mata karena ingin diberikan lebih oleh pasangannya. Ya, subhanallah. Jadi subhanallah ya teman-teman, kalau kita paham ya dengan niat, sebuah niat ya, maka dalam rumah tangga juga butuh niat yang ikhlas ya, butuh niat yang hanya kita tunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Nah, untuk memupuk cinta agar tidak cepat bosan ya, karena memang bosan itu adalah bagian dari fitrahnya manusia, teman-teman. Kita ini sedang berada di dunia ya, belum di akhirat gitu ya. Maka sadarilah bahwa suami kita itu bukan malaikat kita. Suami kita itu manusia biasa yang ada kalanya dilanda rasa bosan dan jemu. Dan kita juga sebagai seorang wanita biasa, kita bukan bidadari ya. Maka wajar jika dalam kehidupan berumah tangga itu ada kalanya bosan menyapa kita. Ya, jadi ini yang harusnya kita ingat-ingat bersama. Apalagi jika dalam kehidupan berumah tangga ini kondisinya itu monoton gitu. Apa namanya monoton tuh? Terus-menerus rutinitas yang hanya itu saja. Pasti kita akan mendapati rasa bosan dan jemu. Maka dari itu kita sebagai seorang istri, saya berbicara dalam pembahasan kita sebagai seorang istri ya teman-teman. Maka kita sebagai seorang istri ya teman-teman, dan ini juga nasihat untuk diri saya tentunya, kita harus pandai-pandai membuat sesuatu ya, atau membuat suasana di dalam rumah tangga kita itu yang tidak membosankan ya. Dan ini ada ilmunya. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mudahkan kita untuk belajar bersama bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam berumah tangga. Ya. Yang pertama teman-teman, ungkapkan perasaan cinta kita kepada suami kita. Jadi kita ini kadang lebih berani mengungkapkan rasa cinta kepada bestie kita. Uhibbuki fillah. Itu ya. I love you because Allah misalnya ya. Itu kita lebih berani. Tapi kadang kita tuh lupa untuk mengungkapkan rasa cinta kepada suami kita. Padahal subhanallah tidak ada ya teman-teman cinta yang lebih abadi bagi seorang insan ya, kecuali kedekatan antara suami dan istri. Masya Allah. Jadi cintanya suami dan istri ini teman-teman akan Allah Subhanahu wa ta'ala langgengkan manakala diniatkan untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah. Dan ini sesuatu yang kita tuh harus renungi bersama ya teman-teman. Karena tidak ada sesuatu yang lebih indah dari cintanya sepasang suami istri. Ya. Maka ketika kita mencintai suami kita, ucapkan ya, bebekku, kasihku, belahan jiwaku, aku mencintaimu karena Allah. Dan yang namanya suami itu adalah makhluk yang gak ngerti kode-kodean. Ya, kalau memang kita cinta, ya katakan bahwa saya mencintai engkau wahai suamiku karena engkau itu salih misalnya. Saya mencintai engkau wahai suamiku karena engkau telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi partner
ketaatan kepada Allah, menjadi partner hidup dalam mentaati Allah, gitu ya, Masya Allah. Dan ini sesuatu yang indah ya teman-teman, karena tentunya cinta yang akan Allah langgengkan itu bukan cinta karena manusia, tapi cinta karena agama. Maka kita kuatkan cinta antara suami kita itu bukan lagi karena sesuatu dari bagian dari dunia. Ya, kita katakan bahwa saya mencintai engkau wahai suamiku karena Allah yang telah memerintahkan ini untukku. Ya, jadi diungkapkan teman-teman. Dan kita banyak yang belum mengungkapkannya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, kita juga dalam melanggengkan cinta ini agar tidak jenuh ya teman-teman, maka kita juga boleh ya teman-teman mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada suami kita. Ya subhanallah. Dan ini bentuk dari ibadah ya teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau diperlihatkan banyaknya kaum wanita yang Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwa wattala'tu finnari faru'aitu aktsaru ahlihan nisa. Kata Rasulullah, aku diperlihatkan neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ya. Di hadis lain Rasulullah mengatakan uritun nar falam ara mandaran kal yaumi qad afdha'a wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa. Subhanallah. Kata Rasulullah, saya diperlihatkan neraka. Maka para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Bima ya Rasulullah? Kenapa para wanita itu banyak menjadi penghuni nerakanya Allah? Maka para sahabat ya menebak-nebak, yakfurna billah, apakah mereka ini para wanita ini kufur kepada Allah? Kemudian Rasulullah SAW yang memberikan jawaban, dan ini menjadi pengingat untuk kita semuanya. Kata Rasulullah, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kata Rasulullah, banyaknya wanita masuk ke dalam nerakanya Allah, menjadi penghuni nerakanya Allah itu karena mereka itu mengkufuri jasa baik, kebaikan suaminya. Mereka tidak berterima kasih kepada suaminya. Mereka kufur terhadap pasangannya, mengingkari kebaikan suaminya. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti, kata beliau ini sabdanya beliau, subhanallah. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Ya Allah, ya akhwat. Rasulullah tuh bilang begini ya. Yuk kita jadi bahan renungan. Ada nggak di antara kita yang begini nih? Kata Rasulullah, wahai para sahabat, kalau di antara kalian tuh pernah berbuat baik kepada salah seorang wanita, maksudnya salah seorang istri kalian sepanjang tahun, selama kalian menikah, kalian sering kasih hadiah istri-istri kalian, kalian suka kasih kejutan, kalian menyayangi, kalian menafkahi, dari kebaikan-kebaikan sepanjang masa pernikahan. Kemudian suatu hari, kata Rasulullah, kita nih para istri melihat sedikit saja kejelekan. Yang namanya manusia, suami kita nggak sempurna, suami kita kan bukan malaikat. Ya. Maka sudah menjadi fitrah suami kita kadang melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kesalahan. Ya, dan kita harus bisa menerimanya. Maka kata Rasulullah, ketika istri kalian tuh melihat kesalahan kalian, ya, yang sedikit padahal kalian sudah berbuat baik, maka ya para wanita itu akan berkata kepada kalian, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari engkau, gitu ya. Ya Allah, ini kayak tamparan ya akhwat, benar. Ini kayak macam apa ya? Saya itu, ya Allah, nas'alullah as-salama. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Jangan sampai dalam pernikahan ini terucap kata-kata seperti itu. Kita berlindung kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika ya Rabb. Allahumma na'udzubika min su'il akhlaq. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari jeleknya akhlak. Ya. Allahumma inna na'udzubika min su'il lisan. Ya Allah, kita berlindung kepada Engkau dari jeleknya lisan-lisan kita. Ya, karena sesungguhnya ya, ketika seorang laki-laki itu sudah berbuat baik kepada kita, seorang suami sudah berbuat baik kepada kita, tapi kita ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah untuk melihat gitu ya, melihat keburukan suami kita, melihat kesalahan suami kita, kemudian kita berkata bahwa suamiku tidak pernah berbuat baik kepada kita. Ya. Subhanallah, di manakah letak kebijakan kita sebagai seorang istri ya akhwat. Maka sungguh mari kita berbenah ya,
untuk melanggengkan pernikahan agar tidak mudah jenuh, ya ucapkan rasa terima kasih kepada suami kita. Jazakallah khair, cintaku, kasihku, belahan jiwaku. Engkau telah berbuat baik kepada saya dan anak-anak. Engkau telah membersamai kami dalam kurun waktu sekian tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikanmu dengan surganya. Masya Allah, suami mana yang gak cinta sama istrinya kalau istrinya pandai berterima kasih, ya? Suami mana yang gak semakin cinta kepada istrinya kalau istrinya tahu berbalas budi? Maka yuk teman-teman, yuk bismillah, yuk kita minta tolong sama Allah. Semoga kita termasuk bagian dari istri-istri solihah. Semoga kita termasuk bagian dari istri-istri yang tahu berbalas budi kepada suami kita. Semoga kita bagian dari istri-istri yang tahu berterima kasih kepada suami kita. Dan tentunya itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian poin yang selanjutnya teman-teman, apa yang mesti kita lakukan ketika kejenuhan menyapa kita ya dalam berumah tangga? Maka yang kita perhatikan adalah memberikan kejutan-kejutan kepada suami kita. Ya, dan ini akan menambah rasa cinta kita ya ataupun rasa cinta suami kita kepada kita. Misalnya dengan apa? Contoh realnya dengan saling memberikan hadiah, teman-teman. Ya. Ini agar tidak mudah jenuh, maka berikan kejutan. Ya, kejutannya apa? Hadiah. Ya. Yang namanya hadiah itu kata Rasulullah SAW itu Rasulullah pernah bersabda tahadu tahabu. Ya, salinglah memberi hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Subhanallah. Jadi Allah yang akan melanggengkan rasa cinta ini dan Allah yang akan melanggengkan kehidupan rumah tangga kita. Ya subhanallah. Dan subhanallah ya teman-teman. Ini tuh sesuatu yang mungkin kita itu menganggap sepele, tapi memang kenyataannya begitu teman-teman. Coba di dalam muamalah kita, misalnya kita sama bestie kita, ya misal kita saling kasih hadiah gitu. Kita dikasih hadiah, kita juga ngasih hadiah. Itu biasanya faktanya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari itu persahabatan yang demikian tuh biasanya langgeng ya, karena memang itulah sabdanya Rasulullah ya, kata Rasulullah tahadu tahabu. Ketika kita saling memberikan hadiah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan rasa cinta untuk saling mencintai. Subhanallah. Dan tidak ada yang patut diberikan hadiah dan kejutan ya yang terdekat dengan kita kecuali misalnya suami kita ya, orang tua kita, anak-anak kita, itu yang paling berhak untuk kita berikan hadiah. Masya Allah. Baik. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, terkadang gini ya, terkadang yang namanya kejenuhan dalam berumah tangga itu biasanya ya teman-teman itu dikarenakan karena tidak ada variasi yang berbeda di dalam kehidupan kita. Maka poin yang mesti kita pantau bersama, mesti kita pelajari bersama, cobalah ya teman-teman, kita itu di dalam satu pekan itu ada acara family gathering kali ya bahasanya, acara kumpul-kumpul ya. Kalau yang sudah punya anak dengan anak-anaknya, kalau yang belum punya anak semoga Allah Azza wa Jalla berikan keturunan, maka pergilah berdua dengan suami ya. Dan itu ibadah subhanallah, yang biasanya kumpulnya hanya di rumah, dari satu tempat ke tempat berikutnya. Coba cari suasana yang berbeda ya. Karena kan kalau kita hanya di rumah saja itu akan jenuh ya teman-teman. Maka coba enggak apa-apa keluar sama suami, keluar, kemudian jalanlah kemana, tadabbur alam atau silaturahmi. Itu akan menjadikan kita itu, yang saya rasakan ya teman-teman, lebih dekat dengan pasangan kita. Apalagi kalau sudah punya anak-anak ya. Kalau sudah punya anak-anak, yang namanya family gathering itu bukan hanya di sekolah. Kan biasanya kalau kita nih family gatheringnya di mana teman-teman? Di sekolah ya, di sekolahnya anak-anak. Ada acara family gathering, kumpul tuh ibu, bapak, anak-anak, guru-guru, wali murid. Karena saya di sini alhamdulillah membersamai Sekolah Alam Tahfiz Unggulan SATU di Yogyakarta ini. Jadi paham banget tuh. Pasti kalau family gathering itu ibu-ibu, mama tuh seneng banget, masya Allah. Ya. Coba kita ini ya, kita biasakan di dalam keluarga kita satu pekan satu kali deh. Adanya family gitu, adanya kumpul family gathering gitu ya, masya Allah. Dan ini memupuk rasa cinta ya dengan pasangan kita
Ya, dengan anak-anak kita bondingnya semakin dekat lagi, Masya Allah. Dan luruskan niatnya. Semuanya kita lakukan itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Insya Allah teman-teman, kalau ini sudah terlaksana, ya, maka insya Allah biidnillahi ta'ala rasa bosan itu hilang. Ya, biidnillahi ta'ala. Karena apa? Karena ada sebuah rutinitas baru gitu. Dan yang namanya jalan-jalan tuh nggak harus ke tempat-tempat yang jauh misalnya, atau ke tempat-tempat yang harus mengeluarkan uang banyak. Enggak, jalan aja ke mana, ke kebun belakang gitu ya, makan bareng ya, bawa makanan dari rumah, gelar tikar. Oh, itu juga Masya Allah sudah family gathering itu ya. Atau misalnya suami istri jalan kemana menuntut ilmu, bermajelis taklim di hari libur, terus pulangnya makan bareng ya, gelar tikar juga di taman ya misalnya. Itu juga Masya Allah ya. Jadi jangan anggap rumit gitu, family gathering tuh harus ada acara inilah itulah, enggak. Ya kalau kita mampu enggak apa-apa, tapi kalau enggak mampu enggak usah mengada-ngada ya. Memang Masya Allah ya, hidup itu simpel teman-teman ya. Jangan mengada-ngada sesuatu yang memang kita enggak bisa gitu ya, yang memang kita itu belum mampu. Sudahlah, kita jalani yang Allah berikan ya. Jangan mencari sesuatu yang belum Allah berikan. Baik, kemudian poin yang selanjutnya teman-teman ya, bahwa di dalam Islam ya, bagaimana sih Islam memandang rasa jenuh? Bahwa di dalam Islam itu paham bahwa kita ini adalah makhluk yang dinamis ya, Masya Allah. Maka untuk menghadapi perubahan emosi dan suasana hati seorang suami istri, Rasulullah SAW itu pernah memberikan contoh-contoh yang sangat luar biasa, Masya Allah. Rasulullah itu teman-teman, Masya Allah ya, beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah seorang pemimpin bagi para sahabat-sahabatnya. Kesibukan beliau itu luar biasa, Masya Allah. Jangan ditanya apa kegiatan Rasulullah ya teman-teman. Beliau orang paling sibuk di zamannya, tapi beliau masih punya waktu untuk memberikan yang terbaik bagi istrinya. Di antaranya kisah di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya diajak lomba berlari. Nah, ini ya. Jadi ini juga keren banget tuh ya. Kisah yang kita mungkin pernah membacanya. Kisah bagaimana Rasulullah SAW lomba dengan Ibunda Aisyah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang perlu kita tiru. Ya. Karena Rasulullah SAW tidaklah melakukan sesuatu kecuali kita sebagai umatnya meniru apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ini dapat membangun ya kemesraan dalam rumah tangga, ya dapat menghilangkan kejenuhan dalam rumah tangga. Masya Allah, bermain dengan istri, bermain dengan suami itu Masya Allah ya teman-teman. Itu sesuatu yang dianjurkan ya, Masya Allah. Disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Kullu syai'in laysa min dzikrillahi fahuwa la'ib. Semua permainan yang tidak mengandung zikrullah itu adalah hanya dihitung sebagai permainan. Illa arba, ya, kecuali 4 nih. Apa saja ya, yang tidak dihitung sebagai permainan, pada itu permainan. Yang Rasulullah mengatakan mula'abatur rajuli imra'atahu. Ya, mula'abah, bercanda dengan suami, dengan pasangannya. Seorang laki-laki bermain dengan istrinya, seorang istri bermain dengan suaminya. Yang kedua, wa ta'dibur rajuli farasahu. Ya, ini main-main tapi enggak dihitung bermain. Ketika seorang laki-laki dia belajar berkuda, ya. Dan yang ketiga, wa masyur rajuli bainal ghardain, ya. Seorang laki-laki dia berjalan di atas dua al-ghardain, di atas dua, para ulama mengatakan dua hal yang besar gitu, yang memang dia adalah tujuannya. Dan yang keempat adalah wa ta'allamur rajuli sibaha, ya, dan seorang yang belajar berenang. Ini disahihkan hadis ini oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Masya Allah ya. Jadi keren sekali ya teman-teman. Ketika Ibunda Aisyah itu pernah bercerita ya, suatu hari beliau pernah ikut safar ya, dengan Rasulullah SAW. Dan ketika itu badan beliau masih dalam keadaan berisi. Saya tidak mengatakan gemuk, tapi saya mengatakan berisi. Ya, karena mindset kita akan berbeda ketika kita punya badan berisi dan orang lain mengatakan Masya Allah badanmu semakin berisi, dan kita punya badan yang berisi, ketika kita akan berbeda ketika orang lain mengatakan kok kamu semakin gemuk gitu ya. Kita lebih senang yang mana teman-teman? Pilih yang mana? Yang berisi kan ya. Jadi Rasulullah SAW dulu
pernah mengajak safar Ibunda Aisyah dalam keadaan waktu Ibunda Aisyah masih muda dan keadaan Ibunda Aisyah masih berisi, Masya Allah. Maka ketika itu Nabi kita Muhammad SAW menyuruh rombongannya ya untuk jalan duluan. Ya, Masya Allah, para sahabat akhirnya mentaati Rasulullah. Mereka berjalan duluan. Dan Rasulullah SAW saatnya mencandai Bunda Aisyah waktu itu ya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai istriku, yuk kita lomba lari yuk. Gitu ya, Masya Allah ya Rasulullah tuh, Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Rasulullah pun lomba lari tuh dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hingga akhirnya terjadilah kisah yang kedua kalinya. Tapi ini udah beda nih. Nah, waktu pertama yang menang duluan Rasulullah. Nah, ketika yang kedua kalinya Ibunda Aisyah udah mulai tidak lagi berlemak ya. Maka ketika diajak lomba lari yang menang siapa? Yang menang Ibunda Aisyah. Ya, dan ketika itu beliau mengatakan ini adalah pembalasan yang kemarin, Masya Allah ya. Di sesibuk apapun Rasulullah SAW itu punya waktu untuk istrinya. Maka kita pun sebagai seorang istri harus punya waktu. Ya, untuk siapa? Untuk suami kita. Jangan kita setiap hari ya teman-teman sudah beraktivitas dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya, dari satu ruangan ke ruangan berikutnya. Maka berikan satu hari dalam satu pekan itu untuk suami kita misalnya. Untuk anak-anak kita. Sudah cukup insya Allah. Dengan aktivitas yang berbeda. Dan ini yang akan menimbulkan rasa cinta kita kepada suami kita semakin dekat. Begitu pula sebaliknya suami kita pun akan mencintai kita. Ya Masya Allah semakin dekat. Baik. Kemudian teman-teman untuk pernikahan itu tetap langgeng ya. Kita boleh loh teman-teman agar tidak mudah jenuh kita ganti sapaan. Ya, kepada suami kita. Yang biasanya kita manggil suami kita Pak ayah gitu ya, atau abi, atau apalah. Apa teman-teman manggilnya apa ini? Coba, ini bisa nulis enggak para pesertanya? Saya lihat di kolom chat. Teman-teman kalau manggil suaminya apa? Yang sekarang teman-teman. Zauji, Masya Allah. Beb, Masya Allah. Ada yang manggil beb, Masya Allah. Kanda, Masya Allah. Mas, nah ini masnya udah masih biasa nih, Mas, Abah, Buya, Ruhi, Masya Allah, ada yang manggil Ruhi, tahu Ruhi? Ruhi itu ruhku gitu ya, Masya Allah. Belum nikah Ustazah, ya Allah yang belum nikah saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan pasangan hidup yang saleh, amin, Allahumma amin. Sayang, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Baiklah, teman-teman yang sudah memanggil dengan panggilan emas, dengan panggilan ayah, dengan panggilan apa tadi yang biasa-biasa aja nih, Buya, Aba, Zauji. Coba deh kita ganti panggilannya. Alhamdulillah. Dalam Islam sebaiknya memanggil apa Ustazah? Bebas teman-teman. Ya, bebas, boleh. Yang penting tidak melanggar syariat. Misalnya apa? Ya, misalnya kasihku belahan jiwaku. Nah, itu juga boleh. Ya, tadi Ruhi, suamiku solehku, Masya Allah. Kalau lagi marah manggilnya raja di hatiku. Raja di hatiku katanya, Masya Allah. Ada lagi yang manggilnya tadi apa? Tadi cintaku udah biasa sebenarnya. Papi ya, ini yang papi biasa nih. Coba panggil sayangku, cintaku, belahan jiwaku, bebebku, partner hidupku, apalah terserah. Yang penting dirubah panggilannya. Jangan itu saja. Ya, Masya Allah teman-teman. Cara kita memanggil itu ya teman-teman. Kalau kita niatkan untuk menyenangkan hati suami kita, kita itu sudah mendapatkan pahala loh di sisi Allah. Gampang kan perempuan mendapatkan pahala? Mudah kan? Para istri mendapatkan pahala untuk menaikkan saldo pahala, mudah. Ya kita niatkan, ya Allah, kalau kemarin saya manggil ayah, manggil papa, ya, sekarang saya mau manggil bebek, gitu ya. Manggil cincin, manggil apa lagi? Yang, ya. Kandaku, boleh, silakan. Ya. Jadi ini kayaknya buat PR ini. Ibu-ibu PR ya, nanti setelah kajian selesai, ibu-ibu minta sama Allah kira-kira panggilan apa nih yang terbaik ya, yang ibu-ibu boleh memanggil suaminya. Ya, Masya Allah.
Nah, kemudian teman-teman setelah kita memanggil dengan panggilan yang bagus, ya karena Rasulullah SAW aja manggil istrinya siapa? Ya Humairah. Lihat, apakah Rasulullah SAW memanggil Ibunda Aisyah dengan panggilan Ummi? Apakah Rasulullah memanggil kepada Ibunda Aisyah dengan panggilan Ya Aisyah? Tidak. Rasulullah memanggil apa? Ya Humairah. Ya, apa itu ya Humairah? Ibunda Aisyah cantik, Masya Allah, Allahumma barik. Ya kulitnya kalau kena sinar karena saking putihnya kemerah-merahan. Maka Rasulullah mengatakan ya Humairah. Lihat, begitu cintanya Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah. Sampai-sampai beliau memanggil dengan panggilan yang luar biasa, ya Humairah. Masya Allah, ya Masya Allah. Jadi teman-teman nanti cari ya panggilan apa nih yang kira-kira pas gitu ya. Habibi, misalnya Habibi itu cintaku, kasihku, belahan jiwaku, sayangku. Nah, ini untuk panggilan Habibi, ini panggilan lebih dekat. Kalau orang Arab, ya kalau sudah dekat dengan orang, walaupun itu bukan suaminya, ya misalnya dengan teman, ya ghaliyati, ya habibati, ya itu udah biasa. Ya, baik. Nah, setelah kita memanggil dengan panggilan yang berbeda, teman-teman, maka ucapan kita pun perlu kita rubah. Ya, dengan doa-doa. Misal, contoh, ya, kita bangun ketemu sama suami kita, terus anak-anak kita belum keluar dari kamar nih, terus kita bilang, suamiku, cintaku, belahan jiwaku, aku bersyukur pertama kepada Allah yang telah membangunkan kita, dan aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan engkau masih berada di dekatku, gitu loh. Masya Allah. Jadi gombal-gombal dikit lah teman-teman, tidak apa-apa itu. Kan gombalnya ke siapa? Ke suami, boleh. Ya. Semoga hari-hari kita hari ini ya suamiku dipenuhi dengan kebarokahan. Gitu kan doa yang bagus tuh. Nanti suaminya bilang apa? Amin istriku. Semoga Allah menjadikan engkau sebagai istri yang solihah, ya permata bagi saya. Dan semoga Allah jadikan engkau ibu yang baik bagi anak-anak kita. Kan Masya Allah teman-teman. Coba deh kalau pagi hari diawali dengan doa. Masya Allah. Dan doanya tuh beda-beda gitu. Besoknya dirangkai lagi kata-kata apalah yang teman-teman pengen ucapkan kepada suaminya. Ya bebekku, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan engkau untukku. Semoga pernikahan ini Allah ridhoi. Semoga pernikahan kita ini sampai ke surganya Allah. Ya. Semoga Allah jadikan engkau sebagai suami yang salih. Masya Allah. Ini ada di obrolan nih dari Mbak Nita. Afan Ustazah, bagaimana kalau suamiku tidak mau dipanggil sayang, maunya dipanggil kakak? Boleh, silahkan. Ya. Setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Ya. Baiknya gimana Ustazah? Tanya dulu ke suaminya. Cintaku, suamiku, zauji, ya suamiku. Adik panggil apa? Panggil kakak aja. Gitu. Ya udah, alhamdulillah. Itu berarti suami-suami yang Masya Allah, yang gak mau macam-macam, minimalis itu. Masya Allah, Masya Allahumma barik, Masya Allah. Ummu Aisyah, sering Ustazah gombalin suami tapi gak pernah digombalin balik. Gak apa-apa. Nanti kita dapat bonus kok dari Allah. Kita ini gini, nah ini izin saya menyampaikan sedikit teman-teman. Alhamdulillah ini dari tulisan Ummu Aisyah, jadi Allah mengingatkan saya dengan sesuatu. Jadi gini loh teman-teman. Dalam kehidupan rumah tangga ini teman-teman, ya, ketika kita berbuat baik kepada suami, ketika kita memberikan yang terbaik, menghadiahkan sesuatu, menggombali suami kita, menghidangkan minuman yang favorit untuk suami kita, kita nggak dapat timbal baliknya, kita nggak pernah digombalin, karena mungkin suaminya mode tipe apa tuh, mode ya tipe yang memang nggak romantis gitu. Ada suami-suami yang model begitu, ya. Nggak usah kita sakit hati. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu bukan untuk suami kita, tapi untuk Allah. Kebaikan yang kita berikan kepada suami kita, minta balasannya tuh hanya dari Allah. Capek teman-teman kalau kita itu meminta balasan dari makhluknya Allah. Ya. Kita sudah masak, sudah berada di dapur 2 jam lamanya menghidangkan makanan favorit suami kita. Suami kita suka apa misalnya, suami kita suka nasi Arab, nasi kebuli misalnya. Kita udah masak, kita udah lihat resep. Suami kita pulang, suami kita bilang apa? Maaf ya dek, udah makan tadi sama teman di kantor misalnya. Kita pasti kecewa. Tapi kalau misalnya kita itu teman-teman nih ya, ketika
berada di dapur, mulai masak kita sudah mulai meluruskan niat. Ya Allah, saya masak ini ya Allah. Ya saya masak masakan ini kesukaan suamiku, nasi kebuli misalnya ya. Nasi goreng lah apalah misalnya ya. Atau misalnya sayur asem. Ya Allah, tidaklah saya masak ini kecuali karena ini perintahmu. Saya harus menyajikan yang terbaik untuk suamiku ya Allah. Semoga lelahnya diriku berada di dapur menghidangkan sayur asem untuk suamiku dihitung pahala di sisimu. Suaminya datang, maaf ya dek, aku udah makan di kantor. Iya bang, gak apa-apa gitu ya. Gak apa-apa, ini nanti insya Allah bisa buat tetangga gitu ya. Dapat pahala, alhamdulillah. Dan kita gak sakit hati. Ya. Coba deh dibiasakan, yuk bismillah, yuk bisa yuk bismillah, kita minta tolong sama Allah. Jadi kita ini kaum wanita ini ya Masya Allah, ya memang kita butuh pujian dari suami. Tapi kalau suami kita gak pernah memuji ya gak usah sakit hati teman-teman. Karena kita sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suaminya tipe orang yang nggak mau ngombalin kita, ya udah kita nggak usah minta harapan digombalin sama suami, ya. Dan kita tanya kalau memang suaminya nggak suka digombalin, ya sudah nggak usah digombalin. Dek maaf ya aku nggak suka kalau digombal-gombalin. Adik kalau bicara aja apa adanya. Ya udah kita bicara apa adanya aja. Ya, dan itu juga ibadah teman-teman. Intinya kalau istri itu ya teman-teman, Masya Allah dalam kehidupan rumah tangga, apa yang suami kita sukai kerjakan, apa yang suami kita nggak sukai kita tinggalkan, ya. Dan dengan tidak melanggar syariat itu sudah dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kemudian poin yang selanjutnya teman-teman, agar rumah tangga kita itu tidak membosankan, ya, agar kita tidak jenuh, maka kita bisa mengubah penampilan kita. Kita, kalau saya bahasanya itu, kita pakai baju dinas lain di depan suami kita. Ini laki-laki itu seneng teman-teman. Kita ganti parfum. Yang biasanya parfum yang kita pakai itu parfum A misalnya ya. Kita ganti parfum B. Tapi sebelumnya kita tanya suami kita dulu teman-teman kalau masalah parfum ini. Karena kan yang mau mencium suami kita. Bahkan baju dinas juga kita tanya ke suami kita. Baju dinas di depan suami. Beb gitu ya. Beb, ini loh beb, ada pilihan baju dinas nih. Teman-teman pilihkan aja dulu gambarnya. Ya. Tapi gambarnya yang nggak ada orang ya teman-teman. Karena itu nanti bahaya kalau gambar baju dinas yang akan kita pakai, yang akan kita beli dipakai orang lain. Walaupun itu dalam bentuk gambar, kemudian kita sajikan di depan suami kita, itu bisa kemana-mana nanti ya. Nah ini ada pilihan nih. Bebekku mau pilih yang mana, cintaku mau pilih yang mana. Kata suaminya, ini loh bagus nih warna kalem. Satu. Yang satu lagi mana, Cin? Yang satu lagi yang warna, ini nih bagus nih, yang warnanya warna merah. Oh iya, warna merah. Ya oke, Masya Allah menantang yang merah. Oke, ini warna merah ya, sayangku cintaku ya, merah satu, yang kalem satu. Kemudian kita beli, bismillah ya, kita beli untuk menyenangkan hati suami. Nah itu baju teman-teman, ya kita manage. Baju dinas bukan suami itu di manage. Ya hari ini pakai yang A, yang merah, besok ganti lagi pakai yang kalem. Tapi kan itu sesuai pilihan suami. Ya. Nanti ada satu baju yang itu dipakainya sebulan sekali. Ya, atau dipakainya setiap malam Jumat. Ya. Itu juga boleh, silakan. Jangan kita pakai baju dinas kita, baju daster. Di depan suami kita pakai daster. Di depan anak-anak kita pakai daster. Ya sama aja. Suami yang biasanya mungkin di luar melihat penampilan wanita-wanita yang pakai bajunya yang bisa menggoda matanya dia, ya ketika sampai rumah istrinya pakai daster, dasarnya udah lama dipakai dari awal pernikahan sampai sekarang punya anak 2 gitu ya. Nah kan dia bosen juga, kok istriku bajunya kayak gini-gini aja ya. Coba deh dicoba, saya juga kemarin pernah tuh nyoba begitu ya. Beli baju dinas ala-ala anak muda deh teman-teman ya. Nanti suami kita pangling, ternyata ya Masya Allah istriku kayak anak SMA misalnya. Ya padahal satu istrinya tetap, tapi ganti baju dinas saja. Atau parfum, tadi parfum juga begitu. Parfum teman-teman kalau bisa yang memilihkan suami ya teman-teman. Masya Allah. Nah itu berdandan katanya Mbak Rizky. Ya boleh berdandan. Tapi berdandan ini juga tanya ke suami loh teman-teman. Saya tuh pernah mengisi kajian fikih rumah tangga. Jadi ternyata ada tipe suami tuh yang nggak suka istrinya berdandan. Ada seorang istri nulis kayak gini nih di obrolan, Ustazah, suamiku tuh maunya saya nggak usah berdandan di depan beliau, katanya. Saya bilang, Masya Allah ini suami yang minimalis, ya Masya Allah suami yang Masya Allah berhemat itu ya. Ya. Yang harusnya kita beli produk-produk
untuk kecantikan, ya kita alihkan untuk sesuatu yang lain, ya Masya Allah. Tapi kalau suaminya memang tipe yang suka kita ini nih, ada ustadzah karena kalau berdandan dikira aneh mukanya. Betul kan, ada kan Mbak Vinda tuh bilang, Masya Allah. Iya betul ustadzah, suamiku juga lebih suka yang natural tanpa berdandan. Tuh udah, kita nggak usah berdandan lah. Ngapain kita berdandan? Suami kita nggak suka, kita dandan. Sudah, mode apa? Mode natural aja. Ya, bedak juga nggak usah pakai kalau memang suaminya nggak suka kita bedakan. Ya. Yang penting kita bersih di depan suami, teman-teman. Ya, bau aroma tuh dijaga, teman-teman. Aroma itu bagi para kaum laki-laki itu sesuatu yang akan merangsang syahwatnya gitu. Jadi hati-hati nih, aroma itu kalau laki-laki ya bau. Makanya Rasulullah SAW kan mengatakan bahwa seorang wanita ketika dia memakai parfum keluar rumah kemudian tercium bau aromanya di hadapan laki-laki, maka dia tidak bisa mencium bau aroma surga, karena itu sangat membahayakan bagi kaum laki-laki gitu loh, aroma itu. Maka teman-teman kalau mau beli minyak wangi, saya sarankan teman-teman tanya deh ke suaminya. Saya pernah juga tuh, saya pakai parfum A gitu ya, terus suami saya bilang gini, "Ih, Masya Allah baunya enak banget, lembut." Nah, kita tuh ketika suami kita bilang begitu, maka kita bahasa Jawanya titenin. Kita ingat-ingat, oh aroma ini yang dicintai suami saya. Jangan suami kita cinta bau aroma mawar, kita beli aroma melati. Jangan suami kita suka bau aroma mint atau aroma apa teman-teman yang disukai para laki-laki itu aroma mint misalnya, kita belinya aroma vanila. Maka belilah sesuai dengan kesukaan suami kita, bukan sesuai dengan kesukaan kita. Jadi dalam menyenangkan suami itu begitu. Ya, kenapa? Karena yang mau mencium bau aroma kita kan suami kita. Yang mau melihat penampilan kita kan suami kita. Dan ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang insya Allah mudah untuk kita aplikasikan, tapi jangan dianggap remeh. Ya teman-teman, bisa jadi ya. Ketika suami kita itu senang pulang ke rumah, melihat istrinya lebih cantik, melihat bau mencium bau aroma dari istrinya, sesuatu yang menyenangkan. Kemudian suami kita betah di rumah gitu, Masya Allah. Ternyata nanti di akhirat isi-isi yang begini nih, ya dipanggil sama Allah. Ya, hei istri-istri solihah, kata Allah. Ayo siap-siap masuk surga. Ya. Kemudian Allah bukakan seluruh pintu surga. Masya Allah bagi istri-istri solihah ini. Dan kata Allah, karena kalian dulu ya, sholat 5 waktu dijaga, Ramadan puasa, berbakti sama suami, menyenangkan hati suami, kalian jaga diri kalian, tidak neko-neko, ya. Kalian jaga harga diri kalian, ya. Tidak menjadi wanita pengganggu laki-laki lainnya. Maka kata Allah, silakan masuk dari pintu manapun yang kalian kehendaki. Subhanallah ya akhwat, semoga kita bagian dari itu. Rasulullah mengatakan apa? Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at ba'laha wa hafdhat farjaha wa qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Itu kata Rasulullah. Nah, ini nih 4 poin ini nih yang perlu kita perhatikan nih para wanita, para istri. Jaga tuh salat 5 waktu. Yuk kita jaga puasa Ramadan. Yuk kita jaga bagaimana suami kita tetap ridho kepada kita, dan kita jaga diri kita agar tidak melanggar ya apa-apa yang Allah Azza wa Jalla larang seperti berzina dan lain sebagainya. Masya Allah. Baik, terakhir ya teman-teman, setelah kita pandai ya mengungkapkan isi hati kita, setelah kita pandai untuk merubah ya penampilan kita, maka yang terakhir teman-teman, untuk melanggengkan kehidupan rumah tangga agar tidak membosankan, maka kita nih sebagai seorang istri, karena kita penanggung jawab di rumah, ya enggak? Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita itu penanggung jawab di rumahnya. Maka yuk bismillah, yuk bareng-bareng yuk kita kreasikan atau kita ganti-ganti posisi perabot yang ada di rumah kita. Ya, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kalau kita niatkan yang bukan mengganti dengan sesuatu yang baru ya, bukan mengganti posisi perabot yang misalnya tadinya di pojok bagian depan kita ganti ke pojok bagian belakang, yang tadinya di kamar A kita rubah di kamar B, yang tadinya di depan meja itu nggak ada bunga kita kasih bunga misalnya. Ya itu sesuatu yang akan membuat suami itu betah di rumah. Ya Masya Allah. Tapi kalau yang kita itu terus saja nggak pernah, dari selama menikah sampai sekarang tuh ya kayak gitu-gitu aja di rumah, itu perabotnya nggak pernah digeser-geser ya.
pasti itu akan menjenuhkan. Padahal tempat paling indah untuk suami pulang adalah rumahnya. Tempat terindah suami pulang melihat istri ada di rumahnya. Tempat suami indah pulang itu adalah kamarnya. Nah, jadikan itu semuanya sebagai bagian dari sesuatu yang perlu kita persiapkan. Ya. Dan kalau kita mempersiapkan itu untuk mencari ridhonya Allah, maka Allah akan kasih kita pahala, teman-teman. Subhanallah, capeknya kita, ya Allah akan balas dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan capeknya kita itu, lelahnya kita itu lillah. Ya. Karena sesuatu yang dikerjakan untuk Allah pasti akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih, jazakumullah khairah untuk kehadirannya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.